Ribuan tahun sebelum manusia mengenal tulisan, sudah ada seniman yang menciptakan patung-patung aneh dengan kepala reptil, namun bertubuh manusia. Inilah misteri Ubaid Lizard Figurines, sebuah penemuan dari masa prasejarah yang hingga kini masih menjadi perdebatan hangat di kalangan arkeolog dunia. Yo, coy, tekan subscribe ya coy. Coy, kali ini kita akan membahas sebuah penemuan yang bikin para arkeolog bingung dan membuat cara kita melihat kehidupan di zaman kuno. Kalau kalian pernah nonton film yang bertema alien, kalian harus lihat ini, karena memang penemuan ini sangat menarik untuk dibahas. Gue pribadi sih agak kaget juga setelah mengetahui kisah-kisah kehidupan di zaman kuno, coy. 7.000 tahun lalu, jauh sebelum piramida dibangun, bangsa Ubaid meninggalkan benda-benda yang aneh. Budaya Ubaid ini berasal dari Mesopotamia ya, tapi sekarang Irak. Ceritanya sekitar tahun 1919, tim arkeologi dari Museum Britania yang dipimpin oleh Harry Reginald Hall dan dibantu oleh Leonard Woolley, tengah menggali situs kuno yang sudah tertimbun tanah ribuan tahun lalu. Dengan diameter sekitar 0,5 kilometer dan tinggi 2 meter dari permukaan tanah. Karena dulu pada awal 1900-an, kawasan Mesopotamia sekarang Irak ya, menjadi fokus para arkeolog dunia karena dipercaya sebagai lokasi peradaban kuno yang penting di dunia. Namun yang membuat mereka terkejut, mereka menemukan sekelompok patung kecil yang bentuknya sangat unik. Sosok dengan tubuh manusia tapi memiliki ciri-ciri seperti kadal, seperti kepala memanjang, mata berbentuk almond, hidung seperti kadal, serta ada sisik, cakar, dan ekor pada beberapa patung. Tapi beneran ya, patung ini kayak yang sedang dibicarakan yaitu alien. Menurut kalian gimana coy? Ini secara kebetulan atau gimana? Nah, ada teori konspirasi yang beredar. Beberapa ahli seperti Dr. Mark Vermeersch berpendapat bahwa patung ini terkait dengan sistem kepercayaan. Dengan hal-hal mistis pada masa itu, masyarakat sering mengidentifikasi diri dengan hewan tertentu sebagai simbol klan atau kelompok, dan percaya bahwa manusia dan hewan atau makhluk gitu ya, mereka memiliki jiwa yang sama, sehingga menggabungkan kedua bentuk tersebut dalam patung. Tapi coy, ada satu teoritis yang bikin gue kaget juga. Beberapa teoritis alien kuno menyatakan bahwa patung ini menggambarkan ras makhluk berbentuk kadal yang datang dari luar angkasa, atau merupakan peradaban kuno yang sudah punah di bumi. Tapi coy, ini hanyalah teori ya. Tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim ini. Selain itu, ada juga teori konspirasi yang menyatakan bahwa ras kadal ini masih ada dan mengendalikan dunia. Tapi teoritis ini juga tidak memiliki dasar ilmiah ya coy. Mungkin teori ini muncul karena bentuk patung ini mirip sama kadal gitu ya. Yang bikin gue heran juga, kok orang zaman dulu itu muncul ide, lalu membuat patung bentuk setengah manusia setengah kadal. Ini membuat pandangan kita terhadap zaman kuno sulit untuk dipahami. Gimana menurut kalian coy? Secara arkeologis, para ahli berpendapat bentuk kepala lonjong atau mata besar pada patung ini mungkin melambangkan status sosial atau estetika kecantikan di zaman itu, bukan fisik makhluk luar angkasa. Dan ada juga patung bentuknya itu kayak sedang menyusui anaknya gitu ya. Ini menggambarkan seolah ibu dan anak seperti itulah. Nah, yang bikin bingung, Ubaid tidak menyisakan catatan tulisan, sehingga tidak ada informasi langsung tentang mengapa patung dengan ciri khas kepala kadal dan tubuh manusia dibuat, serta apa maknanya bagi masyarakat saat itu. Meskipun ada teori tentang perwakilan dewa, simbol kekuasaan, atau pemujaan hewan, tidak ada bukti yang pasti untuk mengkonfirmasi salah satu teori tersebut. Bentuk kepala yang memanjang dan mata seperti almond pada patung ini tidak sesuai dengan bentuk tubuh manusia, dan tidak jelas apakah ini merupakan gaya seni khusus, representasi dari praktik modifikasi tengkorak, atau gambaran dari sesuatu yang sebenarnya ada. Berarti, ya, menurut gue kayak menggambarkan kehidupan si patung ini ya coy, kalau kita ambil dari sudut pandang kehidupan ya. Kalau kita berbicara tentang zaman kuno itu lebih ke ritual, atau simbol kepercayaan. Atau kayak mereka menyembah dewa, dan patung itu adalah lambang, atau karakter si dewa mereka gitu. Tapi itu mungkin ya bisa jadi, tapi kita tidak tahu apakah itu benar, atau hanya permainan mereka. Atau bisa juga patung ini adalah karya mereka. Tapi bukan hanya zaman kuno coy. Di dunia ini banyak agama menggunakan patung sebagai simbol atau medium peribadatan untuk memusatkan pikiran kepada Tuhan atau sosok suci yang mereka yakini. Menurut pendapat kalian gimana coy? Soalnya gini, kalau kita melihat dari sudut fisik patung ini, bentuk seperti kadal. Nah, kadal kan memiliki perilaku khusus saat hujan. Karena bangsa Ubaid itu sangat bergantung dengan air. Karena pada masa itu sekitar tahun 4000 sampai 5000, sebelum Masehi mereka hidup dengan bertani. Nah, tapi coy, kalau kita menggali lebih dalam tentang patung ini, dari berbagai teori ini bisa berkaitan sama Anunnaki.
Tapi pembahasan kita belum ke arah itu ya coy. Tapi kalau kalian ingin mencari tahu berkaitannya sama Anunnaki, ini komen saja ya coy. Secara edukasi arkeologis, penemuan patung Ubaid ini justru membuka pemahaman penting tentang cara berpikir manusia prasejarah. Para arkeolog menilai bahwa masyarakat Ubaid sudah memiliki kemampuan simbolik yang tinggi. Artinya mereka tidak hanya membuat benda untuk fungsi sehari-hari, tetapi juga untuk menyampaikan makna, kepercayaan, dan cara mereka memahami kehidupan. Dalam dunia arkeologi, bentuk yang tidak realistis pada patung bukan hal yang aneh. Banyak kebudayaan kuno di dunia membuat figur dengan kepala memanjang, mata besar, atau bentuk tubuh yang tidak proporsional sebagai simbol kekuatan, kesuburan, perlindungan, atau hubungan manusia dengan alam dan dunia spiritual. Karena budaya Ubaid tidak meninggalkan tulisan, semua penafsiran tentang patung ini hanya berdasarkan konteks temuan, lokasi penggalian, serta perbandingan dengan budaya kuno lain. Tidak ada satupun teori yang bisa dianggap sebagai kebenaran mutlak. Beberapa arkeolog juga menjelaskan bahwa ciri seperti mata besar dan kepala lonjong bisa jadi merupakan gaya seni khas Ubaid atau simbol status tertentu, bukan gambaran makhluk nyata. Hal seperti ini juga ditemukan pada banyak budaya kuno lain di berbagai belahan dunia. Nah, sekarang kita masuk ke dampaknya, coy. Penemuan patung Ubaid ini berdampak besar pada cara kita melihat peradaban manusia awal. Dulu, manusia prasejarah sering dianggap sebagai kelompok sederhana yang hanya fokus bertahan hidup. Namun artefak seperti ini membuktikan bahwa mereka sudah berpikir kompleks, memiliki sistem kepercayaan, dan mampu menuangkan ide abstrak ke dalam bentuk seni. Selain itu, patung ini juga memicu diskusi global tentang asal-usul simbol keagamaan dan ritual manusia. Banyak peneliti mulai membandingkan patung Ubaid dengan simbol-simbol dari budaya Mesir, Asia, Afrika, dan wilayah lain di dunia, untuk memahami apakah ada pola universal dalam cara manusia kuno memaknai kehidupan. Di sisi lain, penemuan ini juga melahirkan banyak teori spekulatif, termasuk teori alien kuno dan konspirasi global. Meskipun teori-teori ini menarik perhatian publik dan membuat topik ini viral, para ilmuwan menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim tersebut. Namun justru disitulah dampak terbesarnya, coy. Artefak ini membuat kita sadar bahwa masih banyak bagian sejarah manusia yang belum sepenuhnya kita pahami. Dan ilmu pengetahuan tidak selalu tentang jawaban pasti, tetapi tentang proses bertanya, meneliti, dan terus membuka kemungkinan baru tanpa mengklaim kebenaran secara gegabah. Pada akhirnya, patung Ubaid ini mengajarkan kita satu hal penting, bahwa sejarah manusia tidak selalu berjalan lurus dan sederhana. Banyak bagian dari masa lalu yang hanya bisa kita pahami melalui potongan-potongan artefak tanpa pernah tahu cerita utuhnya. Apakah patung ini simbol ritual, representasi dewa, gaya seni khas, atau hasil imajinasi masyarakat Ubaid? Hingga hari ini belum ada jawaban pasti, dan justru disitulah nilai terbesarnya. Penemuan seperti ini mengingatkan kita bahwa manusia ribuan tahun lalu bukan makhluk primitif tanpa pemikiran, melainkan manusia yang sudah bertanya tentang kehidupan, kelahiran, alam, dan makna keberadaan mereka sendiri. Jadi sebelum kita langsung menyimpulkan dengan teori yang terlalu jauh, ada baiknya kita melihatnya sebagai bukti bahwa rasa ingin tahu manusia sudah ada sejak ribuan tahun lalu, bahkan sebelum tulisan dikenal. Dan mungkin, coy, bukan jawaban yang paling penting, tetapi pertanyaan yang terus muncul dari peninggalan masa lalu ini. Karena semakin kita menggali sejarah, semakin kita sadar bahwa masa lalu manusia jauh lebih kompleks daripada yang selama ini kita bayangkan.